bersukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kiri berbalik belakang. Kita akan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan berbalik belakang dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Memang kelihatan mana yang udah gajian, mana yang belum saudara. Haleluya. Tapi saya mau bilang saudara, di akhir bulan biasanya banyak orang tidak semangat ke gereja, tapi saudara tetap setia semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, artinya saudara sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang Alkitab bilang angkat Alkitab tidak, Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh, yang Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kita buka Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita baca bergantian, saya 50 saudara 51. Ayat yang ke 53 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana Lukas 24 ayat 50 sampai 54 boleh bilang, 53 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Demikian ayat 50, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51 silakan. Ayat ke-52 dikatakan apa? Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53 sama-sama, 3. Ya, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan. Sekali lagi saudara 53, 3. Ya, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Sebentar lagi saudara kita memperingati yang namanya kenaikan Tuhan ke sorga. Dan bicara tentang setiap tindakan Tuhan ada tujuan di dalamnya. Sama-sama bilang sama saya tujuan. Amin. Dan bicara tentang kenaikan Tuhan, ini adalah salah satu momen yang sangat penting dalam iman kekristenan kita saudara. Dan sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus paham apa tujuan Tuhan naik ke sorga. Kenapa? Karena bicara tentang kenaikan sorga, ke sorga ini bicara tentang penyediaan. Sama-sama bilang sama saya penyediaan. Amin. Jadi ketika bicara tentang Tuhan ke sorga, kita harus paham tujuannya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ada banyak anak Tuhan, mereka akhirnya saudara responnya salah dan akhirnya bisa kehilangan apa yang sudah Tuhan sediakan. Karena sekali lagi mereka nggak paham apa yang jadi tujuan Tuhan. Makanya hari ini sama-sama kita akan belajar, akan membahas apa tujuan Tuhan naik ke sorga. Dalam grup khotbah tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Sama-sama bilang sama saya tujuan kenaikan. Amin. Kalau saudara dan saya sekali lagi memahami ini, maka respon kita pasti benar. Apa yang Tuhan sediakan oleh kenaikannya akan jadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang to declare power, atau bicara tentang menyatakan kuasa. Sama-sama bilang sama saya menyatakan kuasa. Amin. Kita lihat sama-sama Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ketiga. Saudara bisa tandai karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Yohanes pasalnya yang ke-14, kita akan baca saudara ayatnya yang ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3. Ya. Dan apabila apa? Dan telah aku akan apa? Supaya kamu pun, bagian awal dikatakan apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ, sama-sama bilang sama saya pergi ke surga. Amin. Kata aku telah pergi bahasa aslinya saudara, porewomai, artinya aku pergi saudara. Nah, dalam banyak terjemahan Alkitab yang terbuka, terjemahan lama, bahasa Indonesia, Sarkan dan lain sebagainya menggunakan kata aku pergi. Dan ini bicara tentang aku saudara, bicara tentang kuasa. Kok bisa Pak Pendeta? Karena kalau saudara perhatikan, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab saudara yang terangkat ke surga. Mereka itu diangkat, mereka itu saudara dibawa ke surga. Tapi Tuhan Yesus dia pergi, ini menyatakan otoritasnya sebagai Tuhan, di mana dia berangkat ke surga dengan kuasanya. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, katakan amin. Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, kenaikan yang ke surga untuk menyatakan kuasanya, otoritasnya. Sama-sama bilang sama saya kuasanya. Sama-sama bilang sama saya otoritasnya.
Amin. Makanya aku telah pergi di sini saudara, atau aku pergi bahasa aslinya punya makna to lead over, atau untuk memimpin, atau untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai. Artinya apa saudara? Pada awal mula Tuhan adalah firman Tuhan adalah jadi manusia. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya memang firman sudah bersama-sama dengan Allah, bicara tentang dalam kepemimpinannya saudara, mencipta segala sesuatu, dan Tuhan kembali ke sorga melanjutkan apa yang menjadi, bicara tentang otoritasnya. Makanya dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan hanya bicara tentang duduk begitu saja, tetapi ini juga bicara tentang otoritas, memerintah bersama Bapa. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa itu sendiri saudara. Dan sekarang saya mau bilang saudara, ingat kenaikan Tuhan, ingat kuasa Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Dan inilah yang harus selalu kita tanamkan dalam hati dan pikiran setiap kita. Karena ada banyak orang Kristen bilang begini, oh Pak Pendeta, saya tahu Tuhan itu berkuasa. Oh Pak Pendeta, saya tahu kuasa Tuhan luar biasa. Tapi pada kenyataannya, ketika menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, masih ada banyak anak Tuhan takut, masih banyak anak Tuhan khawatir. Saya mau bilang saudara, kalau kita tahu Tuhan kita kuasanya luar biasa, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, katakan amin. Kenapa? Karena apapun yang membuat kita takut, apapun yang membuat kita khawatir, tidak akan mampu lebih besar daripada Tuhan kita yang luar biasa, katakan amin. Saya mau bilang saudara, masalah, tantangan, persoalan kehidupanmu, kalau kau ingat Tuhanmu jauh lebih besar, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran, katakan amin. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ingat baik, Tuhan kita kuasanya luar biasa, amin. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Apalagi di gereja ini saudara, mujizat Tuhan luar biasa Tuhan nyatakan, kuasa Tuhan nyatakan dengan luar biasa. Artinya apa saudara? Gak ada ketakutan, gak ada kekhawatiran saudara. Saya salah satu pelayanan yang saya lakukan saudara di Karawaci, saudara, cabang di BDS Karawaci, ada satu keluarga suami istri saudara datang dan mereka minta didoakan. Kenapa? Karena mereka sudah bertahun-tahun menikah saudara, belum dikaruniai keturunan saudara. Singkat cerita mereka bilang bahwa mereka sudah lakukan semua hal untuk supaya bisa mengandung istrinya ini saudara. Mereka sudah tindakan medis, sudah lakukan segala macam cara, mereka sudah lakukan segala saran mereka, dan akhirnya belum juga dapat keturunan. Akhirnya pada saat itu saudara kita doa bersama, saya kasih perjamuan terus menyemurahkan segala. 3 minggu kemudian mereka kembali dari tempat pendeta. Puji Tuhan, istri saya sudah positif hamil. Tepuk tangan dulu yang paling buat Tuhan. Minggu lalu saudara, hari Minggu lalu saudara, seorang ibu datang dan bilang, Pak Pendeta tolong doakan karena saya mau diperiksa, Pak Pendeta mau dicek Pak Pendeta karena ada tumor yang besar dalam tubuh saya. Saya tolong doakan Pak Pendeta, ada tumor besar dan saya mau diperiksa Pak Pendeta, tolong doakan saya. Akhirnya waktu itu minggu lalu di Puri kita doa sama-sama, saya kasih minyak urapan, dia saya bilang, Ibu imani suntik urapkan tumormu. Singkat cerita tadi dia datang dan bilang, Pak Pendeta, puji Tuhan Pak Pendeta, dokter bilang tumor saya sudah hancur, tidak perlu dioperasi, akan sembuh dengan sendirinya. Tepuk tangan dulu yang paling berdoa. Sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan kita kuasanya luar biasa. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi ingat kenaikan, ingat kuasa Tuhan, ingat Tuhan jauh lebih besar daripada segalanya. Tepuk tangan yang paling berdoa. Kalau Tuhan bilang sama kanan kirimu, Tuhan kita berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa tujuan Tuhan naik ke surga? Yang kedua adalah untuk menyatakan tujuan. Sama-sama bilang sama saya menyatakan tujuan. Sama-sama bilang sama saya menyatakan tujuan. Amin. Ayat yang kedua bagian awal dan ayat yang keempat sama-sama kita baca. Yohanes 14 ayat 2 bagian awal dikatakan apa? 3. Ya, di rumah Bapakku banyak. Sekali lagi 3. Ya, di rumah Bapakku banyak. Sama-sama bilang sama saya di sorga. Amin. Ayat yang keempat dikatakan apa saudara? 3. Ya, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan. Sekali lagi 3. Ya, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saya mencatat di sini saudara, Tuhan Yesus menyatakan apa? Tujuan kita adalah bicara tentang sorga. Sama-sama bilang sama saya menyatakan tujuan. Sama-sama bilang sama saya tujuan kita adalah sorga. Amin. Apa sorga buat saudara dan saya? Adalah tempat di mana Tuhan Yesus itu berada saudara. Dan itu merupakan tujuan kita. Dan saya bilang sekali lagi saudara, Tuhan naik ke sorga untuk menyatakan tujuan kita adalah sorga. Hidup di bumi hanya sementara, tetapi tujuan utama saudara bicara tentang hidup kekal dalam kerajaan sorga. Makanya kalau saya boleh pinjam kalimat Mother Teresa, dia bilang begini saudara, hidup di dunia adalah mempersiapkan kita untuk hidup dalam kekekalan yang sudah Tuhan sediakan saudara. Nah artinya begini saudara, hati-hati dengan falsafah-falsafah dunia. Ada banyak orang bilang bahwa oh udah hiduplah seenak-enaknya, nikmatilah hidup karena hidup hanya sekali saja. Saya mau bilang saudara, hati-hati saudara.
Kenapa? Karena kita hidup bukan untuk di dunia ini, saudara. Kita hidup di dunia, tetapi tujuan utamanya adalah kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan. Katakan amin. Tujuan kita surga, dan saya percaya kalau kita tahu tujuan kita adalah surga, kita tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menghalangi kita ke surga. Saudara kalau mau ke Amerika, saudara untuk dapetin visa ada banyak peraturan yang harus saudara jalani, dan saya percaya saudara tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menghalangi saudara untuk ke Amerika. Saya kemarin karena ada pelayanan KKR Pasca di Batam, saudara, ada orang tua saya ajak sekalian kita ke Singapura dulu karena tinggal nyebrang sebentar. Sekaligus saya ingin memberkati diri saya karena dia belum pernah ke Singapura, saudara. Iya, karena jalur dia Karawaci, Karawang, Tambun, Karawaci, Karawang, Tambun. Kalau ada variasi dia ke Ancol, saudara. Jadi saya rindu memberkati dia, saya bilang dia oke, kita ke Singapura dulu, saudara. Dan kalau di Singapura itu kan sebelum kita landing, saudara, sebelum bahkan kita berangkat ke sana, kita harus isi apa itu namanya, saudara? Untuk ketibaan itu, saudara. Untuk nyampe sana kita harus isi dulu, saudara, data apakah kita pernah ke sini, apakah kita pernah ke sana, ke daerah-daerah yang mungkin sangat berbahaya dipandang oleh Singapura dan sebagainya, apakah kita ada penyakit dan lain sebagainya. Saya bilang, saudara, kalau seandainya kita tahu kita ke Singapura, kita tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menghalangi kita atau menyulitkan kita untuk datang ke sana. Begitupun dengan surga. Kalau kita tahu tujuan kita adalah surga, kita nggak akan melakukan hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk sampai ke surga. Amin. Dan salah satu yang paling penting adalah apa? Keduniawian. Gembala Sikan selalu bilang apa? Jangan duniawi. Kenapa? Karena semua itu akan menarik kita untuk akhirnya bisa gagal sampai pada surga yang menjadi tujuan kita. Supaya lebih totalitas kita undang tim saya yang sudah ke Singapura kemarin, saudara. Haleluya, haleluya. Lihat, wajahnya udah sentosa sekali, saudara. Sentosa Island, silakan. Saya ibaratkan dia keduniawian. Memang dari semua tim saya wajah paling duniawi dia ini, saudara. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau tujuan kita adalah surga, hati-hati dengan keduniawian, saudara. Jangan izinkan keduniawian mengikat setiap kita. Karena saya mau bilang sekali lagi, saudara, keduniawian awalnya mungkin enak, saudara. Keduniawian awalnya, saudara, untuk kedagingan kita itu begitu nikmat. Tapi saya mau bilang, saudara, yang namanya keduniawian ujung-ujungnya akan mengikat setiap kita, saudara. Iya kan? Yang namanya keduniawian apapun itu, saudara bisa sebutkan satu persatu. Saya mau bilang, saudara, awalnya mungkin kayaknya enaknya luar biasa, tapi ujung-ujungnya adalah apa? Akan mengikat setiap kita. Dan saya mau bilang, saudara, kalau keduniawian sudah mengikat setiap kita, ketika Tuhan memanggil setiap kemarin ke Singapura makannya banyak, sangat ada. Dia di Singapura makan banyak banget, saudara. Karena dia tahu gratis saya bayar. Saya makan sampai susah napas, bisa makan banyak banget ya makannya. Dolar nih bos, dolar. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, bukan saya jadi ingat. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ketika kita mengizinkan keduniawian mengikat setiap kita, ketika waktu Tuhan kita akan jangan ikut. Ya saya pura-pura berat. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, keduniawian akan mengikat setiap kita, sehingga apa yang Tuhan sudah sediakan tujuan kita tidak kita capai. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, seenak apapun dunia menawarkan keduniawian, jangan izinkan itu menguasai kita. Karena kalau saudara ingat, uang itu, saudara, itu sebenarnya bisa duniawi, bisa tidak, saudara. Makanya uang pastikan hanya sampai di tangan kita, saudara. Jangan izinkan itu masuk sampai ke hati kita. Karena kalau sampai ke hati itu akan mengikat setiap kita. Tapi kalau hanya di tangan, itu hanya jadi hamba buat setiap kita. Ibu Gembala bilang begini, saudara, uang adalah hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Kalau dia jadi hamba, kita bisa gunakan untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau dia jadi tuan dalam kehidupan setiap kita, ada banyak orang rela lakukan segala macam dosa supaya mencapai yang namanya uang tadi, saudara. Pastikan cuma sampai di tangan, tidak mengikat setiap kita. Apapun keduniawian itu, saudara, supaya ketika waktu Tuhan datang, Tuhan memanggil setiap kita, kita akan mampu menuju kepada tujuan yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jangan duniawi. Bilang sama yang ngomong, sorga tujuan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga yang ngomong sudah siap-siap. Yang ketiga, apa
tujuan Tuhan naik ke surga. Yang ketiga, yang terakhir adalah bicara tentang untuk menyediakan tempat. Sama-sama bilang sama saya, menyediakan tempat. Coba kita buka sekali lagi ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca saudara. Ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga. Sama-sama masih dalam Yohanes 14:3. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu apa? Sebab aku pergi ke situ untuk ngapain? Menyediakan tempat. Sekali lagi saudara, sebab aku pergi ke situ untuk ngapain? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan kamu apa? Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan apa? Datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun. Sekali lagi kita fokus ayat yang ketiga ini saudara, dikatakan apa? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Kalau bicara tentang sorga, sorga buat anak Tuhan adalah kepastian. Sama-sama bilang sama saya, kepastian. Ingat baik sekalian saya, sorga adalah kepastian. Sama-sama bilang sama saya, kepastian. Kemarin di podcastnya Denny Sumargo, saya jelaskan tentang sorga. Ada hamba Tuhan yang cukup terkenal dan dia bahas seakan-akan saya membahas bahwa sorga bukanlah sebuah kepastian. Karena saya bilang kita harus mengerjakan bagian kita. Seakan-akan sorga bukanlah sebuah kepastian, karena saya pakai analogi tiket dan studio. Saya bilang saudara, sorga itu pasti. Ya, Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tapi ingat, kalau kita nggak mengerjakan keselamatan kita, sorga bisa jadi nggak pasti buat kita. Keberadaannya pasti, tetapi cara hidup kita, karena Tuhan anugerah kita free will sejak penciptaan kita, bisa jadi nggak pasti buat kita kalau kita nggak hidup menjaga, mengerjakan apa yang sudah kita terima. Pasti kita terima, tapi setelah kita menerima, kita mau hargain kan? Makanya saya analogikan tiket. Kita nggak bisa lakukan apapun untuk dapetin tiket itu. Semua karena kasih karunia Tuhan di atas kita. Tapi setelah kita sudah menerima, itu kan sebuah kepastian kita untuk ke surga. Tapi kalau kita nggak jaga tiket itu dengan baik, hidup seenaknya, tiket itu hilang. Karena kita lepas sembarangan, kita bikin segala macam sesuka kita. Ketika tung 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 tung, pintu teater 3. Tung 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 tung, pintu teater sorga telah dibuka. Para penonton yang membeli karcis, silakan masuk. Dikasih masuk kan? Saya mau bilang sekali lagi saudara, begitupun dengan keselamatan. Pasti surganya ada. Kita sudah terima tiketnya pasti, tapi kalau kita hidup seenaknya. Ayatnya bilang apa? Matius 7, 21-23. Aku tidak mengenal engkau. Ketika Tuhan datang kembali, Tuhan, aku waktu itu punya tiket. Aku sudah lakukan mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu. Aku rajin gereja Tuhan, sampai orang pikir aku koordinator Tiberias Alsut. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Menyala kamu sekalian para pembuat. Kalau kita nggak jaga hidup kita, bikin dosa terus, emang sekali selamat. Keselamatannya ada, tapi dosa akan menghalangi kita untuk menerima keselamatan yang sebenarnya sudah pasti. Kita harus punya pemahaman iman yang dewasa sekarang. Jangan terus sekali selamat tetap selamat. Gua mau bikin dosa apapun selamat. Gua pasti selamat. Dia puji Tuhan Pak Pendeta. Saya sekalipun ya, karena saya tahu sekali selamat ya. Jadi sekalipun saya udah punya istri, saya punya kuntilanak 3 Pak Pendeta. Saya punya kuntilanak 3 Pak Pendeta. Tapi ya, saya selalu bawa dalam doa. Saya ajak mereka ke gereja satu-satu. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Istri baru minggu keempat.
Saya pikir cuma lagi cerita. Ada loh di Kelapa Gading. Maju lagi altar call, minta doa. Selesai doa, baru pengajar bilang, itu selingkuhan. Hah? Saya pikir anaknya loh. Ternyata selingkuhan, minta doa lagi dalam saya. Doa apa yang kau harapkan? Supaya gak ketahuan atau bagaimana? Dan saya kesel sama si pengerja, kenapa gak kasih tahu sebelum saya doain? Kalau saya udah tahu duluan kan? Memang. Namanya ini. Nggak apa-apa. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa, toh. Lu juga masih kecil. Kayak nggak laku aja cari opa-opa lu. Nah, Yesus. Kenapa lu cari amal? Oh, darah Yesus. Saya bilang sekali lagi, alhamdulillah. Oh, Bapak kita karena saya sudah tahu keselamatan dan kepastian. Jadi ya, saya korupsi Pak Pendeta. Saya curi uang perusahaan, tapi itu kan setiap kali dapat korupsi hasil curi itu saya doain Tuhan berkati untuk melebarkan pekerjaan di muka bumi ini. Ya, darah Yesus. Oh, Tuhan ini bisa dan gua aja bisa gitu-gitu amat orang. Oh, haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati. Keselamatan mereka memang merupakan kepastian. Tapi orang yang sadar keselamatan sudah pasti disediakan buat dia akan meresponi dengan apa mengerjakan keselamatan itu. Hidup dalam Tuhan seperti apapun berlalu, jaga hidup, jaga kekudusan, jaga kesucian, supaya kapanpun waktu Tuhan apa yang sudah pasti Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak dirimu, kerjakan keselamatan. Tuhan sudah sediakan tempat bagi setiap kita. Tepuk tangan sekarang yang paling meriah buat Tuhan. Yang berbeda pada bagian tanganmu, suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada setiap masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit. Kalau Tuhan jauh lebih besar, kemenangan, pemulihan, mujizat pasti Tuhan sanggup nyatakan. Yang kedua, Tuhan naik ke surga untuk menyatakan tujuan kita adalah surga. Tujuan kita bukan untuk dunia, hidup di dunia ini sementara, tapi surga adalah kekekalan yang menjadi tujuan setiap kita. Jangan duniawi, supaya kapanpun waktu Tuhan kita akan menuju ke surga. Dan yang terakhir, surga adalah kepastian. Jangan pernah tukar apa yang sudah pasti dengan yang tidak. Hidup dalam Tuhan, kerjakan keselamatan. Kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta kerajaan surga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Mari doa di hadapan Tuhan. Mari doa di hadapan Tuhan. Sejenak berdoa untuk hidupmu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk orang-orang yang kau kasihi, berdoa untuk orang-orang yang Tuhan taruh di hatimu, supaya mereka semuanya menikmati keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Jangan ada yang terhilang. Kapanpun waktu Tuhan kita akan terangkan dan pesta di surga. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Berdoa.
berkat Tuhan. David bersama istri berusaha setiap keluarga, setiap pribadi yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Bapa, Kau melihat anak-anakmu ini Tuhan. Kami percaya kami adalah bagian penglihatan lautan manusia berjumpa kekudusan dalam kerajaan surga. Kami doa apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktu di dalam hidup kami. Ucap berkat, anak cucu kami pintar, cerdas, dan si juara dan yang masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati, banyak jiwa yang menangan bagi kerajaan surga. Kami juga doa para tempat ini, ucap berkat, Argono Ibu yang dokter besar Tuhan berkati. Ucap berkat setiap rekan yang melayani, apapun bagian semuanya juga diberkati Tuhan. Gereja kami terutama yang sangat kami sayangi, kembali sidang kami pendeta Darmi di Priajian cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Para pemimpin kami kagum sudah memberkati Tuhan yang sempurna. Ucap berkat Indonesia diberkati di menangan oleh kerajaan surga. Sebentar kami pulang, Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya. Usaha pekerjaan bisnis keluarga sudah kami Tuhan berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama rekan hati, angkat kedua tangan. Dengan imanmu pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya. Tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan suka kita sama-sama kita katakan